Daripada mikirin AFF yang banyak negatifnya, teman-teman, sekarang kita mau ajak kalian menelusuri gimana para pemain Indonesia tengah memiliki momentum yang sangat baik untuk benar-benar membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia. Dalam video podcast di channel The HJY, di mana Tom mengundang sosok JEJIS untuk melakukan interview, ada sebuah part yang sangat menarik soal seperti apa Kapten JEJIS melihat Piala Dunia untuk Indonesia. Coba dengarkan ini. Yeah, that's crazy. I think, To be honest, yeah. I had the feeling also before, like I don't want to jinx it and stuff. But I was thinking, like, why not? I'm a strong believer, like if it's supposed to happen, it's supposed to happen, you know. Di situ, Jay mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat percaya jika memang takdirnya Indonesia ke Piala Dunia, maka itu akan terjadi dan ia akan bekerja keras untuk itu. Inilah mental teman-teman. Dan di video ini, kita mau ajak kalian untuk melihat momentum terbaik Indonesia ke Piala Dunia bersama Coach Sintayong, JEJIS, Tom Hai, dan bintang-bintang timnas lainnya. Akhir-akhir ini, kita dihujani oleh pro dan kontra yang tak menyenangkan soal kiprah timnas Indonesia, terkhusus usai bermain di ajang Piala AFF. Pemain-pemain muda dihujat, begitupun sang pelatih Sintayong. Bahkan tak sedikit yang menginginkan bahwa STY harus dipecat atau diganti, tak terkecuali dari pandit terkemuka di Indonesia. Meski begitu, tak sedikit juga kok yang membela Coach Sin, jadi tenang aja. Seperti manajer timnas Indonesia saat ini, Bapak Sumarji, yang baru-baru ini mengatakan bahwa tagar STY out itu salah sasaran, teman-teman. Meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan, boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun Yap, seperti yang dijelaskan oleh Pak Sumarji, AFF ini cuma ajang regenerasi. Bukan salah STY juga memilih untuk memainkan pemain muda saat dapat dikatakan memang udah jadi program PSSI dan STY. Artinya ada kesepakatan di sini. So masalah pemanggilan pemain clear ya. Kenapa STY nggak panggil pemain bintang atau pemain senior dan lainnya? Yaitu emang udah kesepakatan bersama yang tujuannya untuk regenerasi. Jadi kita tinggalin aja AFF dengan gitu aja. Karena sebenarnya STY dan Timnas Indonesia punya agenda yang jauh lebih serius. Kalau kata Mimin, ini sih bisa 100 kali lipat lebih serius dari AFF. Lo mau juara 10 kali atau 100 kali AFF, nilainya nggak akan sama dengan lolos ke Piala Dunia. Dan menariknya, Indonesia tengah ada di momentum yang sangat bagus untuk lolos ke Piala Dunia. JEJIS, kepercayaan diri bermain di World Cup. Di video ini, kami akan tunjukkan sebuah interview menarik dari Tom Hai, Neil, dan juga JEJIS yang jadi tamu di acara podcast di channel Tom yakni The HJY. Dalam interview tersebut, momen yang paling membuat kita ngerasa keren banget adalah jawaban dari JEJIS. Itu terjadi saat Neil bicara soal Piala Dunia. Saat itu, J dengan tegas menjawab ia adalah orang yang sangat percaya bahwa jika itu memang sudah ditakdirkan untuk Indonesia, maka itu akan terjadi. Yeah, that's crazy. I think, To be honest, I had the feeling also before, like I don't want to jinx it and stuff. But I was thinking, like, why not? I'm a strong believer, like if it's supposed to happen, it's supposed to happen, you know. Menurut JEJIS, setiap orang di timnas Indonesia bekerja dengan sangat keras, yang kemudian disambut dengan tepuk tangan dari Tom dan juga Neil, disertai teriakan The Leader dan El Capitano. Everybody's really working hard for it. this is again the wisdom. The leader! El Capitano! Oh, But it's true. I Jawaban JEJIS di podcastnya itu menunjukkan aura yang luar biasa dari kepercayaan dirinya membawa Indonesia ke World Cup. J nggak akan komentar soal AFF. Baginya, Indonesia punya tujuan besar dan jika ia percaya, harusnya kalian juga percaya bahwa Indonesia bisa melakukannya.
Penampilan CEC sendiri saat ini tengah ada di performa yang mengesankan bersama Venezia di Serie A teman-teman. Ratingnya bagus saat menghadapi Lecce, Juventus, hingga menghadapi Cagliari di laga terakhir. Yang mencetak gol ke gawang Juventus loh, membuat frustasi Vlahovic dan memimpin timnya untuk meraih kemenangan atas Cagliari. Hal yang membuat nama C jadi buruan tim-tim top Eropa. Mulai dari Bologna, tim Serie A yang baru-baru ini dirteknya memantau CEC, hingga tim-tim Inggris, Spanyol, dan juga Jerman. Dia tahu kemampuannya dan dia yakin itu. Tom Hai, Unlock Mode. Baru-baru ini, sosok Tom Hai akhirnya kembali menunjukkan versi terbaiknya bersama klubnya Almer City. Jadi, usai klubnya berganti pelatih, Tom ini kembali dipercaya jadi otak permainan tim. Hasilnya, saat menghadapi mantan klubnya Heerenveen, dirinya berhasil mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-0. Itu adalah kemenangan yang meyakinkan. Namun, sayang, di laga itu, Tom ini sempat mendapatkan siulan dan ejekan dari fans Heerenveen di sepanjang laga yang membuat dirinya membalas dengan gestur tangan saat ditarik keluar. Momen itu sendiri sempat jadi trending dan memicu amarah pemain Heerenveen lainnya. Lihat deh gimana Ali Reza, penyerang Heerenveen, senampak menegur Tom dengan panggilan Tommy di sela-sela ia wawancara. Tommy, bro, that was too much, huh? You shouldn't do that, huh? No, but you shouldn't do that. You know it yourself. That's not really nice to do. Yeah, that's nothing, my bro. Yeah, dit was gewoon onnodig, man. Menanggapi trendingnya aksi Tom Hai di tengah-tengah momen menghadapi mantan klubnya Heerenveen, pemain 29 tahun ini akhirnya angkat suara. Melalui story di akun Instagramnya, ia menuliskan pesan disertai gambar video momen tersebut. Do what you feel right for you, good or bad. People have always something to say. New mode for 2025, unlock. Yang artinya, lakukan apa yang kamu pikir benar untukmu. Baik atau buruk, orang akan selalu mengatakan sesuatu. Mode baru untuk 2025, terbuka. 2025 unlock atau terbuka. Bisa kita artikan di tahun depan, Haye cukup percaya diri untuk memulai hal yang bagus kembali. Pasalnya, bersama Almer City dia dapat dikatakan tak memiliki musim yang bagus. Namun kemenangan kontra Heerenveen bersama pelatih baru bisa jadi sebagai titik baliknya. Di sisi lain, ini juga menunjukkan jika Haye is back. Ia kembali ke versi terbaik dan itu kenapa ia ada di list Best 11 of the Week-nya era divisi. Bergabungnya wajah baru, Ole yang dinantikan. Selain penampilan dari CEC dan juga Tom Hai yang mulai menunjukkan peningkatan level yang signifikan di akhir-akhir ini, momentum baik yang kita harapkan akan terjadi di bulan Maret 2025 adalah kehadiran penyerang baru, yakni Ole Romani. Yap, kedatangan Ole adalah salah satu kunci yang kami pikir akan jadi senjata kejutan. Seorang striker yang punya kemampuan untuk menyisir dari posisi sayap atau berdiri di area kotak penalti lawan. Ole adalah penyerang yang telah sama-sama kita nantikan dan kita lihat saja apa yang bisa ia berikan nanti. Yang pasti, kehadiran Ole adalah hal yang akan memberikan dampak positif di sektor lini serang tim Garuda.
Berbicara soal momentum, jelas saat ini kita atau timnas Indonesia punya momentum besar untuk lolos ke Piala Dunia. Jika melihat klasmen, maka Indonesia yang berada di posisi 3 grup C kualifikasi Piala Dunia round 3 Yunasia punya peluang besar karena dalam 4 pertandingan sisa, jadwal Indonesia terbilang paling menguntungkan. Pertama, kita akan main di Australia. Menurut kami, ini akan jadi laga yang sangat menentukan. Apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia langsung dari round 3 atau harus melalui round 4? Dan jika menang, potensi langsung lolos dari round 3 akan terbuka sangat besar. Tentu, ini tak akan mudah ya, tapi kita punya potensi kok untuk menahan imbang Australia. Apalagi dengan back seperti Joecis, Max Hilger, Justin, hingga Kevin Dix. Selanjutnya, kita tinggal berharap serangan-serangan balik kita bisa memberikan kejutan untuk tim Australia. Di laga setelah itu, timnas akan memiliki 2 laga kandang menghadapi Bahrain dan juga Cina yang harusnya bisa dimenangkan. Dan jika menang, tambahan 6 poin hampir pasti membuat kita lolos ke round 4. Tinggal tadi, apakah kita bisa menang atas Australia atau tidak. Sebelum terakhir, main nothing tulus saat menghadapi Jepang. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Part terbaik dari sosok Joecis dan kepercayaan dirinya untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Emang sih, kapten banget karakter dari sosok Joecis ini. Kita beruntung memiliki dia. Sementara soal Tom Hai, semoga 2025 menjadi tahun terbaik Tom, termasuk bersama timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.